Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada beliau yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Sukoharjo, beliau Ibu Surarti SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Sukoharjo. Marilah pada pagi hari ini kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di aula SD Sukoharjo tercinta ini dalam acara penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan di sini saya akan membacakan sedikit susunan acara yang akan berjalan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat yaitu penerapan budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh beliau Ibu Sela SPD, kemudian yang kelima lain-lain, dan yang terakhir penutup. Itu saja susunan acara yang akan berjalan pada pagi hari ini. Marilah kita menuju acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita semua berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang pada hari ini akan dipandu oleh beliau Ibu Arista Ramadhani SPD. Kepada beliau Ibu Arista Ramadhani SPD dipersilakan. Untuk hadirin dimohon berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan kepada beliau Kepala Sekolah SD Sukoharjo, beliau Ibu Sunarti SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sela Tiara Cahyani selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Semarang. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu PTK SD Negeri Sukoharjo. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa sampai hari ini kita semua masih diberi kesehatan, dan oleh karena itu kita bisa bertemu di dalam ruangan ini tanpa kurang suatu apapun. Yang saya banggakan Ibu Sela Tiara Cahyani yang saat ini akan memaparkan pemaparan penerapan budaya positif di sekolah. Atas nama sekolah kami mengucapkan terima kasih. Semoga dengan pemaparan penerapan budaya positif di sekolah ini berdampak bagi kita semua, khususnya untuk SD Negeri Sukoharjo. Dengan adanya Ibu Sela menjadi calon guru penggerak angkatan 10 ini, semoga kedepannya SD Negeri Sukoharjo ikut berdampak dari bergeraknya guru penggerak. Itu harapan kami, dan semoga dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya diberi kelancaran, kemudahan, sehingga di angkatan 10 ini tidak mengalami hal-hal yang mengulang-ulang, supaya semuanya lancar. Itu harapan dari kami semua, Bu Sela, dan sekali lagi mengucapkan selamat melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Semoga senantiasa diberi kesehatan yang luar biasa untuk Ibu Sela dan keluarga terutamanya. Karena keberhasilan seorang ibu itu juga karena kesigapan atau bantuan dari dukungan dari keluarga seutuhnya. Untuk SD Negeri Sukoharjo itu keluarga yang kedua yang membantu ikut memperlancar jalannya menuju dari guru calon guru penggerak menjadi guru penggerak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga lancar, sukses ke depannya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi sambutan yang disampaikan Ibu Kepala SD Sukoharjo. Kepada beliau Ibu Sunarti SPD diucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, menuju acara yang berikutnya, yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 10 ya, yang akan disampaikan oleh Bu Sela Tiara SPD tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kepada beliau Ibu Sela Tiara SPD dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat Ibu Kepala SDN Sukoharjo, Ibu Sunarti SPD, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu PTK dan karyawan SDN Sukoharjo. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Semoga apa yang saya akan sampaikan dapat bermanfaat bagi SDN Sukoharjo. Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali pada pagi hari ini agar kita lebih semangat lagi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula SDN Sukoharjo dengan keadaan sehat dan tidak kurang satu apa-apa. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai diskusi pada pagi hari ini, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu, biar kita lebih semangat. Nah, ini di depan ada tulisan dan warna. Kira-kira kita akan bermain apa gitu? Tebak warna. Tebak warna di Bapak Ibu, bukan tulisannya, tapi kita sebutkan warnanya. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau mencoba terlebih dahulu? Bu Robi, monggo Bu, disebutkan warnanya nggih, mboten dibaca, monggo. Biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, kuning, hitam, biru. Itu yang boleh warna apa? Ungu ya, ungu, merah, ungu, hijau, kuning, hijau, coklat. Ayo kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Gimana? Tadi ada yang keliru bukan Bu? Ada. Monggo kita coba. Monggo Bu Rofi, sinten yang mau mencoba terlebih dahulu lagi? Bu Sinten, monggo. Bisa Bukansa. Monggo Bukansa. Kalau bisa yang cepat ya Bu, coba sebutkan warnanya, bukan dibaca tapi sebutkan warnanya. Contoh, biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, kuning, biru, ungu, merah, ungu, hijau, kuning, hijau, coklat. Ya, monggo Bu. Biru, hijau, merah, pink. Gimana? Ungu, biru, merah, Hitam. Terima Bu. Kuning, biru, kuning, hitam, biru. Masih pagi. Biru, ungu, merah, biru, ungu, merah, coklat, ungu, hijau, hijau, kuning, hijau, coklat. Monggo Bu Arista, biar semangat ya Bu. Yang cepat Bu, jangan berani. Monggo. biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, kuning, biru, ungu, merah, ungu, hijau, kuning, hijau, Coklat. Siapa tangan? Terakhir, monggo Bu Nanti atau Pak Angga? Bu. Biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, kuning, biru, ungu, merah, ungu, hijau,
kuning, hijau, coklat. Hebat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bagaimana Bu? Kira-kira sudah semangat belum ya? Nah, sebelum ini kita mau belajar tepuk dulu. Kira-kira tepuk apa ya? Kita belajar tepuk 1 sampai tepuk 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Kita tepuk 4. Tepuk 5. Gimana? Ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya lanjutkan pada pagi hari ini kita akan tentang belajar atau berdiskusi bersama. Di sini saya tidak menggurui, tapi kita akan belajar bersama tentang budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif adalah upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan dan bermakna bagi semua murid. Strategi untuk mewujudkan budaya positif yang pertama adalah membangun visi yang jelas dan berpihak pada murid. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif. Dan yang ketiga, membuat keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, membangun komunitas. Yang kelima adalah kenali kebutuhan dasar murid. Yang keenam, pelibatan orang tua dan masyarakat. Yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Selanjutnya adalah yang pertama tadi adalah membangun visi yang jelas dan berpihak pada murid. Di visi sekolah kita sudah berpihak pada murid ya Bapak Ibu. Kemarin sudah kita awal semester sudah visi kita sudah dibahas berpihak pada murid dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Visi dan misi ini harus disepakati bersama oleh seluruh warga sekolah, termasuk murid, guru, orang tua, dan staf sekolah. Visi dan misi ini menjadi landasan bagi semua kegiatan program di sekolah. Sesuai dengan program kita, kemarin visi kita berakhlak mulia sudah sesuai dengan program kita pada setiap pagi ya Bapak Ibu ada Asmaul Husna, terus kemudian renungan pagi untuk agama non-muslim. Terus kita juga visi kita adalah kompetitif perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan siswa-siswa kita juga sudah mengikuti perlombaan dan alhamdulillah sudah mendapatkan juara yang sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Selanjutnya adalah sebelum kita membuat visi, kita harus mengetahui motivasi intrinsik dari diri baik murid, guru maupun kepala sekolah. Setiap orang memiliki motivasi intrinsik yang berbeda. Mari kita buktikan. Ini ada 2 orang. Yang pertama itu adalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Kegiatan ini adalah cobalah buka. Kira-kira akan membuka apa? Kita akan bahas terlebih dahulu. Anda adalah A. Anda seorang A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu, Anda mengepalkan tangan, boleh kanan, boleh tangan kiri. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Coba, boleh emas, boleh uang, boleh apa? Contohnya Bu, keyakinan diri, jempol dalam tangan. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kira-kira kalau kepalan tangan Anda itu sangat-sangat berharga.
Harus kita apakan Bapak Ibu? Digenggam terus dijaga sebaik mungkin. Selanjutnya, tugas B itu rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Coba, nanti Bapak Ibu yang boleh jadi A, boleh jadi B. Ya, monggo. Teman Anda B boleh membujuk, ayo dibuka, boleh seperti itu. Diiming-imingi boleh, ayo. Yang kemudian menghardik dan mengintimidasi, maksudnya itu boleh menjelekkan, boleh memaksa. Ayo, kalau nggak dibuka saya mau tak pukul atau mau disontek katanya Pak Angga. Pokoknya boleh dipaksa. Kalau pokoknya intinya yang B harus memaksa si A agar membuka kepalan tangannya. Kemudian bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jika Anda ditawari 1 miliar di dalam benda yang Anda pegang tadi, tapi benda tersebut itu sangat berharga untuk Anda, bagaimana sikap Anda? Monggo Bu Wira. Tetap saya genggam. Tetap saya genggam. Pak Angga, kalau Anda digenggaman Anda berharga sekali, tapi ditawari uang 2 miliar. Kalau saya itu berpegangan teguh dengan genggaman saya, apabila di iming-imingi 2M, saya akan tetap mempertahankan dengan sekuat tenaga saya. Tetap mempertahankan. Moga Bu Kepala Minarti, kira-kira bagaimana Bu? Enggak cuma 2 miliar Bu, 3 miliar, 4 miliar. Monggo. Kalau tawarannya seperti itu, saya tetap akan menggenggam dengan sekuat tenaga. Hebat. Berarti kita sepakat akan menggenggam sekuat tenaga karena apa yang digenggam itu sangat-sangat berharga bagi diri kita. Coba lihat. Apakah A itu Anda mau melepaskan genggaman Anda? Kira-kira bagaimana jawabannya Bapak Ibu? Kira-kira mau nggak? Tidak. Mengapa? Mengapa? Kok nggak mau? Kenapa? Bu Rista? Karena menurut saya yang di dalam genggaman ini lebih berharga daripada apapun Bu Sela. Ya, sangat-sangat berharga dibanding uang dan segalanya. Ini sangat berharga. Siapa yang memegang kontrol? Berarti siapa yang kira-kira memegang kontrol ini boleh dibuka, boleh tidak? Siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Yang ketiga, apa yang dapat dijadikan pelajaran bagi kita dalam mengendalikan orang lain? Kira-kira tadi kan kalau jadi B, kita mau mengendalikan si A, bisa enggak? Enggak bisa, karena kontrol yang dipegang kita itu adalah diri sendiri. Berarti kita harus menghargai pendapat atau kebijakan dari si A. Selanjutnya, kita tidak akan melepaskan genggaman karena memiliki kepentingan demikian pula teman kita. Betul. Tadi sudah sepakat ya Bapak Ibu, kita tetap tidak akan melepaskannya. Yang kedua, yang memegang kontrol adalah diri kita masing-masing, karena kita tidak bisa memaksa orang melakukan sesuai keinginan kita. Kita pengen si A seperti ini, tapi kita nggak bisa memaksakan orang lain mengikuti keinginan kita. Yang ketiga, kita tidak bisa menggerakkan orang lain jika kita tidak memahami kebutuhan orang tersebut. Oke, Bapak Ibu, lanjut ya. Yang selanjutnya adalah mengenali kebutuhan dasar murid atau warga sekolah. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Itu pemikiran Anda. Yang kedua,
murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki dalam dunia berkualitas mereka. Kita memiliki keinginan sendiri, tetapi murid kita juga memiliki keinginan tersendiri. Dunia mereka juga dunia mereka sendiri, tapi kita harus berperan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Apa saja kebutuhan dasar kita? Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk diterima atau disayang. Betul Bapak Ibu, kita perlu disayang enggak? Tidak cuma sebagai mendapat sayang dari pasangan, tetapi rekan sama guru sama murid kita perlu untuk diterima dan disayang. Yang kedua adalah kebutuhan kepuasan atau untuk bisa. Kita pasti bisa. Kita, kalau belum mencoba, kita tidak akan tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk senang. Yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk bebas. Kita akan menyaksikan video di sini Bapak Ibu. Ini mohon maaf videonya ini dari Thailand, tapi di sini ada translate-nya. Monggo kita cermati bersama-sama. Kisah ini adalah kisah nyata. Jauh ini adalah seseorang yang berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Kita sebagai guru, bagaimana cara menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus?
Bagaimana Bapak Ibu? Menyedihkan, kalau menurut saya menyedihkan sekali. Ternyata di balik anak yang seperti itu memiliki kemampuan yang dipikir bagi kita luar biasa ya Bapak Ibu. Jangan menilai seseorang itu dari luarnya saja, tetapi di dalamnya itu menyimpan banyak kelebihan yang tidak kita ketahui. Mungkin memang si Cal tadi adalah anak autis, tapi ternyata autisnya itu berbeda ya Bapak Ibu. Memang kan mungkin sikapnya tidak bisa dikendalikan, tapi kalau dia paham bagaimana cara menanganinya, ternyata dia adalah seseorang yang sangat-sangat luar biasa. Stephen R. Covey ini adalah prinsipal Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu mesti di kelasnya sudah pernah membuat keyakinan kelas nih. Biasanya keyakinan kelas itu disepakati di awal pembelajaran. Keyakinan kelas atau sekolah adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang disepakati bersama oleh seluruh warga sekolah untuk dianut dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan kelas atau sekolah harus bersifat positif, berpusat pada murid, terukur, dan realitas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sama atau enggak Pak? Bu, keyakinan kelas sama peraturan kelas. Beda, kita bahas bersama. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jangan banyak-banyak, biasanya kalau banyak itu anak-anak sering lupa. Sesuai dengan kondisi kelas,
di kelas 1 sama kelas 5 pasti akan berbeda. Yang selanjutnya adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Biasanya kalau kita membuat keyakinan kelas itu di awal pembelajaran kita akan berdiskusi dengan murid kita terlebih dahulu, apakah sepakat atau tidak. Selanjutnya adalah contoh keyakinan kelas. Yang pertama itu menghormati diri sendiri dan orang lain. Yang kedua bertanggung jawab. Yang ketiga bersikap jujur. Ini secara universal, tidak langsung ke intinya, tapi dibuat secara universal. Selanjutnya, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas? Yang pertama itu adalah melibatkan murid untuk merumuskan prosedur mewujudkan keyakinan kelas. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas. Di sini nanti ada 2 soal Bapak Ibu, monggo boleh dijawab. Kalau yang sudah yakin dengan jawaban boleh angkat tangan ya. Soal yang pertama, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Bagaimana Bapak Ibu? Kita tuliskan di stick notes saja ya. Saya akan membagi stick notes, nanti jenengan cukup tulis betul atau salah. Nanti kalau sudah boleh ditempel di kertas di sebelah sini. Cukup menuliskan benar atau salah. Boleh langsung, kalau sudah langsung ditempel di mereka ya Bapak Ibu. Kita nanti bahas bersama-sama. Jawabannya adalah salah. Betul sekali, jawabannya adalah salah. Keyakinan sama peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu terlalu saklek ya Bapak Ibu. Kalau enggak, ya tidak bisa dikondisikan. Ya, betul, satu arah saja. Yang selanjutnya, yang kedua adalah keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Kira-kira betul atau salah? Boleh langsung ditempel Bapak Ibu. Nanti saja jawabannya. Jawabannya betul kosong. Kira-kira yang kosong itu jawabannya apa enggak? Betul. Tadi pulpennya hilang. Jawabannya betul sekali. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal.
boten saklek bisa dibicarakan terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol disiplin positif. Kita sebagai guru biasanya kalau ada murid yang salah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bangga, monggo bangga. Kalau ada murid yang salah, kira-kira jenengan langsung apa atau bagaimana treatmentnya terlebih dahulu? Terima kasih. Ketika saya mengajar di kelas, ketika ada murid salah, itu saya bimbing apa yang salah. Saya tidak pernah memarahi anak didik saya. Makanya saya dari misalkan anak kelas saya ada yang berbuat salah, saya tanya apa masalahnya, kalau bisa begini, nanti saya solusi kesalahannya, kami selesaikan bersama-sama. Jika ada salah satu dua nanti kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalah untuk lebih baik lagi. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih Pak Angga. Berarti kita lihat apakah Pak Angga itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kita bahas bersama-sama. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apa yang dilakukan Bu Vira ketika melihat siswanya tidak memakai atribut lengkap? Yang saya lakukan ketika ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, saya tanya dulu kenapa kok tidak memakai atribut lengkap, atau mungkin hilang, atau mungkin basah. Saya tanya dulu, dan apabila tidak mempunyai, saya suruh untuk sedikit demi sedikit nyalain dulu untuk nanti membeli perlengkapan atribut yang lengkap. Ya, setelah ditanya kira-kira apa yang dilakukan Bu Vira? Setelah saya tanya, mungkin saya bisa membantu untuk membelikan atribut lengkap melalui uang kas yang sudah dikumpulkan siswa-siswi yang terkumpul di dalam kelas tersebut. Itu mungkin siswa dengan keyakinan kelas berarti ya Bapak Ibu. Bu Vira. Iya. Selanjutnya kita lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita lihat dulu tadi jawaban Bu Vira itu sebagai apa ya Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Kalau penghukum itu tadi kan ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap, itu hormat pada bendera 1 jam. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Kan ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, apakah kita seperti itu? Dan yang selanjutnya adalah teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, itu sebagai teman. Yang selanjutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, sudah berapa kali melakukan ini. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Selanjutnya adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah sebagai manajer. Berarti Bu Vira tadi sebagai apa Bu? Dari 5 posisi kontrol guru tadi, maksudnya sebagai manajer ya. Ya, kita bertanya terlebih dahulu alasan anaknya kenapa kok tidak memakai atributnya. Yang selanjutnya ada, kita bahas ada 1 atau 2 soal. Karena tidak mengerjakan PR, sekarang kamu berlari mengelilingi lapangan. Kira-kira tadi ada
akan ada 5 posisi kontrol ya. Kalau soalnya karena tidak mengerjakan PR, sekarang kamu berlari mengelilingi lapangan. Kira-kira ini tadi jadi posisi kontrol di tahapan yang mana? Penghukum, teman, manajerial, atau merasa bersalah. Monggo dituliskan. Karena tidak mengerjakan PR, sekarang kamu berlari mengelilingi lapangan. Kira-kira kalau ini posisi kontrol gurunya sebagai apa? Penghukum. Ada? Penghukum, baik dituliskan di depan. Betul ya Bapak Ibu, ini adalah sebagai penghukum. Apakah kita boleh melakukan posisi kontrol seperti penghukum? Jangan ya. Yang selanjutnya adalah, nah ini tadi, ayolah lakukan demi bangsa. Ini jadi sebagai posisi kontrol yang mana? Apakah teman? Apakah merasa bersalah? Atau manajer atau penghukum? Monggo langsung yakin aja. Tidak ada yang salah, tidak ada. Kita jawab sebagai teman, betul sekali. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ya, itu betul sekali sebagai teman. Nanti Bapak Ibu boleh melakukan, kita bisa mendiskusikan apakah kita kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai manajer. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mungkin Bapak Ibu asing sekali deh tentang segitiga restitusi itu apa. Segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti contoh seperti ini. Di dalam kelas ada 2 siswa. Yang pertama itu siswanya itu tidak meminjam alat tulis atau pewarna teman, tetapi meminjamnya itu tidak bilang gitu Bapak Ibu. Kira-kira apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang guru menggunakan segitiga restitusi? Yang pertama itu adalah menanyakan kepada siswanya, kenapa kamu kok meminjam alat tulis tidak bilang dengan temanmu? Terus temannya itu kan otomatis dia akan marah karena dia meminjam tidak bilang dengan temannya. Sebagai seorang guru, kita wajib yang pertama menanyakan kenapa kok kamu minjam alat tulis tidak bilang kepada temanmu. Yang selanjutnya adalah apakah perbuatan kalian itu benar atau salah. Nanti biarkan siswa sendiri yang menjawab, oh perbuatanku itu salah. Nah, dari perbuatanku tahu perbuatan salah itu kita menanyakan keyakinannya. Kira-kira keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama teman dan guru. Apa kalau kamu berbuat salah,
bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu. Nanti bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak sendiri yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dia alami. Nah, dari situ nanti anak yang merasa bersalah itu akan menghampiri temannya untuk meminta maaf. Bukan kita yang ayo minta maaf karena kamu sudah seperti ini, tidak. Tapi biarkan anaknya yang menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, itu adalah segitiga restitusi. Yang selanjutnya adalah menstabilkan identitas ini tadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita semua pasti akan mengalami dengan membuat kesalahan, itu pasti. Di dalam pembelajaran tidak mungkin kita pasti akan mengalami atau membuat kesalahan. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Betul atau tidak Bapak Ibu? Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Yang ketiga, Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ya pasti. Yang keempat, tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, mencari solusi bagaimana? Tadi kok kita berbuat salah, bagaimana solusi memperbaikinya? Yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, betul nggak? Kira-kira kenapa kok kamu berbuat pinjam punya temennya, tapi temennya nggak bilang dulu? Pasti ada alasannya. Yang kedua, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, itu bagi yang dipinjami. Tapi apakah seperti itu? Lanjutnya, meyakinkan, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nah, tadi kan sudah membuat keyakinan kelas. Apa yang kita lakukan, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau tidak, bagaimana cara solusinya? Yang kedua, ada nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu. Nah, yang terakhir mungkin Bapak Ibu akan bertanya, ingin menanyakan tentang apa yang telah kita diskusikan sebelum kami diskusi pada pagi hari ini saya tutup. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, kalau sudah saya akhiri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih pada Ibu yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan tugas dari modul 1.4 ini tentang aksi nyata budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila apa yang sudah saya sampaikan menyinggung atau melukai perasaan Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan tentang materi budaya positif bagi sekolah yang dipaparkan kepada Ibu Sheila SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Beri tepuk tangan kepada beliau. Semoga saja kita di SD Sukoharjo ini ada yang terjaring guru penggerak berikutnya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, acara hari ini sudah berjalan lancar hingga paripurna. Sebelum kita tutup bersama-sama, saya sebagai pembawa acara apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Saya akhiri, walul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih untuk Bu Sela yang telah memberikan pemaparan budaya positif yang ada di sekolah. Dengan pemaparan budaya positif yang ada di sekolah itu banyak manfaatnya bagi guru-guru kami. Kami berterima kasih ada solusi-solusi yang bisa kita laksanakan di sekolah kami sehingga untuk mengatasi anak-anak yang mungkin mengalami kekurangan atau keterlambatan dalam penerimaan pelajaran maupun yang berkebutuhan khusus itu secara jelas bisa dijelaskan di sini. Demikian juga untuk peran serta guru di dalam menghadapi anak-anak itu banyak yang bermanfaat, seperti tadi peran guru sebagai teman, sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai pemantau, dan juga sebagai apa tadi yang satu ya? Pembuat merasa bersalah. Itu sangat bermanfaat bagi kita semua karena dengan pemaparan ini Bapak Ibu guru di SD Negeri Sukoharjo bisa bertindak lebih hati-hati supaya peserta didik itu merasa nyaman. Terima kasih Bu Sela yang saat ini sudah memberikan pemaparan bagi kita semua. Akhir kata, selamat melanjutkan untuk modul berikutnya. Semoga bermanfaat bagi SD Negeri Sukoharjo khususnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sela SPD yang telah memberikan pemaparan tentang budaya positif di SD Sukoharjo tercinta ini. Dari kami sangat beruntung sekali bisa dijelaskan pemaparan tentang budaya positif dari calon guru penggerak yang angkatan ke-10 yaitu Bu Sela. Kami merasa senang dan kami bisa menghadapi masalah-masalah dalam kegiatan sehari-hari anak. Misalkan di situ menghadapi anak jika seperti contoh jika tidak mengerjakan PR, jika ada yang berkebutuhan khusus dan alasan-alasan lain, sehingga kami dari pemaparan budaya tersebut kami bisa mengatasinya dengan bimbingan dari Bu Sela. Mungkin itu saja kedepannya, semoga dalam mencapai budaya positif di sekolah ini bisa terlaksana dengan baik, berjalan lancar sesuai harapan. Tetap semangat untuk Bu Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.